Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji dan mempermuliakan Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur apapun yang terjadi, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Lebih berbahagia lagi, kita boleh beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari kita akan awal saja ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Hadir dan benar
apapun yang terjadi, hanya Allah pengharapannya bagi kita yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur betapa luar biasanya Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, sebab oleh kasih karunia anugerah-Mu saja kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tiap-tiap keluarga yang ada saat ini, masing-masing keluarga dengan kerinduan kami ya Bapa. Hari ini kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami menyembah dan memuji Engkau. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu ada, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, bekerja di antara kami ya Bapa. Dan Engkau melawat kami masing-masing keluarga saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bila saat ini hanya oleh pimpinan kuasa-Mu sendiri, Engkau menolong di dalam kehidupan kami masing-masing. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada kuasa yang luar biasa ada di dalam kehidupan kami. Hanya oleh anugerah kuasa Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Mari Bapa tilik hati kami masing-masing. Sucikan kami, kuduskan kami ya Bapa, supaya kami masing-masing keluarga boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Dan ibadah kami ini boleh membawa berkat bagi keluarga kami masing-masing. Lebih daripada itu Tuhan, melalui ibadah di dalam keluarga kami masing-masing ada kuasa-Mu mengalir bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami yang ambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di antara kami, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami Bapa. Kami yakin Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup melakukan apapun. Dan hanya oleh anugerah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara kami, awal, pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan yang luar biasa. Kami yakin Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita bersorak bagi Dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang layak dipuji.
Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Menggelisahkan kita semua, tapi kita memuji Tuhan, sebab di dalam pujian ada kekuatan baru. Kasih setia Tuhan yang luar biasa senantiasa kita rasakan. Dia lebih tinggi dari langit biru. Kebaikannya telah dinyatakan bagi kita, lebih dari lautan. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita menyadari kita memiliki Allah yang luar biasa. Kasih setianya yang dirasakan, kasih setianya yang luar biasa yang telah diberikan bagi kita. Kita telah merasakan sampai saat ini kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi
kasih-Nya begitu luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apa aku balas Tuhan? Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kita membuka hati kita dan biarlah apa yang kita rasakan, kasih setia Allah yang luar biasa, berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani maupun rohani yang kita terima dari Dia. Tidak hanya kita miliki sendiri, tetapi biarlah apa yang kita miliki, yang kita terima dari Allah, kita akan mengalirkannya kepada yang lain. Kita akan berikannya kepada yang lain, supaya yang lain juga boleh merasakan berkat kasih Allah yang luar biasa. Karena kita menyadari, kita merasa bahwa kasih dari surga itu telah memenuhi tempat kita masing-masing. Kasih dari surga itu telah ada di dalam keluarga kita masing-masing. Dan Allah sedia memakai keluarga kita masing-masing, supaya berkat kasih karunia Allah itu juga boleh mengalir kepada yang lain. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi
melalui keluarga kita masing-masing saat ini. Kita sudah merasakan damai sejahtera, meskipun di luar sana banyak gejolak, banyak kegelisahan dan kekhawatiran, banyak rasa takut yang dirasakan. Tetapi kita memiliki kasih yang luar biasa yang mengalir di hati kita masing-masing, yang memberikan damai sejahtera bagi kita, pribadi lepas pribadi maupun keluarga, boleh merasakan damai sejahtera Allah dan pemeliharaan Allah, kuasa Allah yang luar biasa. Kita rindu kasih damai sejahtera itu boleh mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih yang dari surga itu mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Bahkan Engkau memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan Bapa. Engkau menyediakannya bagi kami. Kami rindu Tuhan, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang telah kami terima dari Engkau boleh mengalir kepada orang lain di sekitar kami ya Bapa. Pakai kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, melalui puji-pujian kami tiap-tiap hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan di dalam keluarga kami masing-masing, menjadi berkat di dalam keluarga kami. Dan apabila kami memberikan persembahan Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan persembahan kami boleh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu, dan banyak orang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami, pujian kami, hormat kami, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan puji dengan mengalir kasih dari tempat tinggi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. semua, kita bersyukur hari ini kita ada tamu yang akan berkhotbah buat kita semua, Bapak Pendeta Andi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa
supaya Roh Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari yang indah, di mana kami boleh bersama-sama di dalam kasih karunia-Mu. Kami masih boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba-Mu, menjadikan alat-Mu untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terangi hati kami oleh Roh-Mu, terangi jiwa kami oleh Roh-Mu, sehingga jiwa kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ada kerinduan yang mendalam di dalam diri kita masing-masing. Kita beribadah secara online, walaupun kita bertatap mukanya mungkin dalam bentuk online tidak langsung. Saya yakin dan percaya bahwasanya hal itu tidak akan mengurangi ibadah kita kepada Tuhan, tidak akan mengurangi rasa penghargaan kepada Tuhan ketika kita beribadah. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin ada sukacita bagi kita semua. Saya yakin Tuhan tetap setia menyertai kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul kebergantungan yang menguntungkan. Bapak Ibu, ada sebuah bunga yang cukup menarik. Dan bunga ini hanya ada di daerah tropis, secara khusus di Asia Tenggara. Dan ternyata juga ada di daerah atau di pulau Sumatera, ya, di Indonesia ini. Bunga ini terkenal sekali, dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, yaitu Rafflesia. Nah, bunga Rafflesia ini tergolong bunga yang sangat besar. Diameternya saja kurang lebih 100 cm atau hampir 1 meter. Beratnya hampir 10 kg. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya bunga ini. Tetapi walaupun sebesar dan seberat itu, ternyata bunga Rafflesia ini dia bisa hidup karena dia menempel, atau dengan istilah dia termasuk tumbuhan parasit. Jadi dia termasuk tumbuhan parasit, dia menempel dalam induknya, dalam inangnya. Dia bisa menyerap sari-sari makanan atau air dari induknya. Jadi apabila dia tidak menempel pada induk atau induk tanamannya, maka bunga Rafflesia ini akan mati. Bunga Rafflesia ini sangat bergantung dari induk tanaman di mana dia menempel. Kalau dia tidak menempel dan dia menjauh dari induk tanaman yang dia menempel, maka bunga Rafflesia ini akan mati. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwasanya hidup saya dan saudara sangat bergantung kepada Tuhan. Sama seperti bunga Rafflesia. Kalau kita menjauh daripada induk kita, yaitu Tuhan kita, maka saya yakin dan percaya cepat atau lambat kita mengalami kematian. Baik kematian rohani, saudara, dan kemudian kematian jasmani. Saudara, saya ingin pada saat ini kita coba membuka di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik,
Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dari kitab Yeremia ini kita coba belajar, saudara-saudara. Nabi Yeremia coba menekankan atau menunjukkan kepada kita secara umum, secara khusus pada waktu itu pada orang Israel atau Yehuda, bagaimana Yeremia menyatakan kalau orang Israel atau orang Yehuda mengandalkan manusia, maka di situ dikatakan dia akan mengalami kutuk. Tetapi ketika bangsa Israel benar-benar mengandalkan Tuhan, maka justru kehidupan mereka diberkati. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengupas dalam ayat ini. Sama seperti yang saya katakan tadi, saya memberikan judul di dalam renungan kitab khotbah ini, kebergantungan yang menguntungkan. Bapak Ibu, yang pertama yang kita coba belajar, bahwasanya kebergantungan kita kepada Tuhan mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Kebergantungan pada Tuhan mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Kehidupan kita sama, saya dapat gambarkan, sama dengan kehidupan mungkin bunga rafflesia. Keindahan bunga rafflesia itu akan nampak. Bunga rafflesia itu akan begitu indah, dia akan masih bisa hidup ketika dia menempel dari induk tanaman yang dia tempel itu. Hidup saya dan saudara juga bergantung daripada apakah kita menempel begitu erat atau tidak kepada Tuhan. Kenapa? Kebergantungan kita kepada Tuhan justru mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia, yang bergantung kepada Dia. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada waktu Nabi Yeremia menjalankan tugasnya sebagai nabi, di mana dia diutus untuk melayani baik bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Sudah tidak gampang. Diceritakan bagaimana 40 tahun Nabi Yeremia melayani, dan banyak sekali dia ditolak oleh bangsa Israel, ditolak oleh bangsa Yehuda di mana dia layani. Bahkan satu kisah di mana Nabi Yeremia kemudian akhirnya ditolak oleh raja, dan kemudian dia dimasukkan, dijebloskan kepada sebuah lubang atau penjara bawah tanah. Dalam pergumulan seperti itu, Yeremia menuliskan kitab Ratapan ini. Saudara, tidaklah enak apabila mungkin saudara hidup dalam penjara, apalagi penjara bawah tanah, apalagi pada masa itu. Namun apa yang kemudian Yeremia katakan ketika dia dalam keadaan yang mungkin yang paling gak enak, ataupun dalam pergumulan yang paling berat, dia ada di bawah di sebuah lubang atau penjara bawah tanah, dan mungkin itu adalah pengalaman yang sangat buruk. Dia mungkin kekurangan makanan, kekurangan udara, dan bagaimana mungkin pada waktu itu juga kesehatannya semakin memburuk. Tapi ketika dia dalam keadaan yang paling tidak mengenakan itu, justru dia kemudian menuliskan kitab Ratapan ini, yang mari kita akan membacanya di dalam Ratapan 3 ayat 25 sampai 26 yang mengatakan seperti ini. Tuhan adalah baik. Wah, luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yeremia masih mengatakan Tuhan adalah baik. Dan sini katakan bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di tengah situasi yang begitu tidak mengenakan, masih saja yang keluar dari mulut Nabi Yeremia adalah Tuhan adalah baik, Tuhan adalah baik. Bahkan dia kemudian memberikan nasihat
yang berharap kepada Dia, yang berharap kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian yang begitu sungguh-sungguh menanti Tuhan, pasti akan mendapatkan pertolongan. Saudara, mungkin hari ini beberapa minggu saudara sudah tinggal di rumah. Wah, kayaknya tidak mengenakan. Dulu kita membayangkan kalau tinggal di rumah saja enak. Sudah mungkin hampir 1 bulan, sudah 1 bulan lebih sudah harus tinggal di rumah, ya, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Tapi rupanya firman Tuhan juga hari ini adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Saya yakin adalah baik menanti di rumah pertolongan Tuhan. Walaupun saudara hari ini ibadah di rumah seperti anjuran pemerintah, tapi mari kita ambil positifnya, ambil dengan hikmat apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Penatapan ini. Adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, bagaimana saya akan mendapatkan pertolongan kalau saya hanya diam saja, kalau saya hanya tidak melakukan usaha apapun. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita mengandalkan manusia maka terkutuklah. Kalau kita mengandalkan pikiran kita maka terkutuklah. Kalau kita mengandalkan usaha kita juga terkutuklah. Tetapi yang lebih penting adalah hari ini adalah sama seperti kita Penatapan ini mengatakan, adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Saudara, kebergantungan kita kepada Tuhan mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Yakinlah akan hal ini. Dan selanjutnya adalah, saudara, kita dapat pelajari kebergantungan kita kepada Tuhan itu mendatangkan mujizat Tuhan. Amin. Kebergantungan kita pada Tuhan itu mendatangkan mujizat Tuhan. Sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kata diberkati itu berbicara juga Tuhan bisa mengadakan, memberkati kita dengan mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan. Mungkin saudara-saudara, mujizat-mujizat itu berbicara apa yang di luar pikiran kita, apa yang kita tidak sangka-sangka. Saya yakin Tuhan juga bisa memberkati saudara pada saat ini. Walaupun mungkin saudara melihat ada wabah atau pandemi virus corona COVID-19, sepertinya mungkin usaha kita mandek, pekerjaan kita mandek, dan saudara mungkin berpikir, bagaimana saya akan mendapatkan uang, bagaimana saya bisa mencukupi keperluan keluarga saya. Dan saudara sedang berpikir bagaimana. Tapi inilah sebenarnya saat-saat seperti beginilah kita coba kemudian melihat ke atas. Kita coba kemudian berharap kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita benar-benar menanti Tuhan. Dan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saya yakin, saudara, ketika kita sangat bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan apa yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita bayangkan, belum pernah mungkin saudara ada di dalam pikiran atau dalam imajinasi kita. Tapi Tuhan bisa bekerja jauh dari apa yang kita pikirkan. Hari ini saudara-saudara, mungkin saudara sudah berpikir, waduh, bagaimana saya bisa mencukupi atau bagaimana saya bisa menjalankan usaha saya. Saudara, inilah sebenarnya waktunya saudara mengharapkan mujizat Tuhan. Inilah sebenarnya saat-saat seperti inilah kita benar-benar mulai mengangkat hati dan iman kita. Tuhan, aku benar-benar membutuhkan mujizat-Mu, dan aku yakin Engkau spesialis untuk mengadakan mujizat, dan Engkau spesialis, Engkau sanggup menolong saya, sanggup menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara, ada satu kisah. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah sangat desa. Tapi hamba Tuhan ini benar-benar seorang hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Satu ketika
rupanya pompa airnya itu rusak. Wah, ya beliau dengan satu keluarga dan hampir sebagai jemaat itu menggunakan sumur yang ada pompa airnya untuk kehidupan sehari-hari. Dan nggak ada yang bisa untuk memperbaiki. Kalau dia kemudian membawanya itu ke kota, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Belum lagi mungkin biayanya. Tapi dia kemudian teringat, selama ini saya melayani Tuhan, selama saat ini saya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Coba hari ini saya tak berdoa, saya memohon pertolongan Tuhan. Dan saudara, kemudian dia menyuruh seorang jemaatnya untuk mengangkat pompa airnya itu dari sumur. Dia kemudian berpikir, dia nggak tahu untuk apa ya. Waktu dia lihat pompa itu, dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi dia kemudian berdoa, Tuhan, aku yakin Engkau sanggup. Kalau Engkau sanggup menciptakan manusia, Engkau sanggup juga memperbaiki pompa air yang rusak ini. Amin. Dan kemudian dia coba pegang-pegang pompa itu, karena dia bingung, dia sempat dia kocok-kocok. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dia balik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dia balik lagi sambil jamaah yang sebelah satunya dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia ngomong ke satu jemaatnya, sudah pasang lagi. Jemaatnya bingung. Ini cuma dikocok-kocok, dalam nama Yesus cuma dipegang-pegang. Bagaimana pompa yang rusak itu bisa nyala? Tapi jemaatnya kan cuma pasang aja. Pada waktu setelah pasang, kemudian hamba Tuhan ini coba kita nyalakan. Dia ambil taktik, Tuhan, aku yakin Engkau sanggup menolongnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata pompanya bisa nyala dan air bisa mengalir lagi, saudara-saudara. Saudara, mungkin ini kisah-kisah yang ini mungkin cukup menggelikan, tetapi sebenarnya inilah yang menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk mendatangkan mujizat jauh daripada yang kita pikirkan. Kebergantungan kita kepada Tuhan mendatangkan mujizat Tuhan. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, kebergantungan kita pada Tuhan mendatangkan kehidupan yang diberkati. Sangat jelas sekali tadi dalam Yeremia. Pada ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita? Kadang-kadang kita orang Kristen mengharapkan berkat-berkat saja. Tapi saudara-saudara, seharusnya kita tidak hanya mengharapkan berkat, tetapi kita harus mengharapkan bagaimana kita tinggal dan dekat dengan sang sumber berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau saudara mengharapkan berkat dan berkat itu akan habis, maka saudara terus mengharapkan berkat. Tapi kalau saudara benar-benar bergantung dan mendekat kepada sang sumber berkat, maka apa yang terjadi? Saudara seperti digambarkan di dalam kitab Mazmur itu, seperti saudara itu adalah orang seperti tanaman, hidupnya digambarkan seperti tanaman yang ada di tepi aliran air. Kita tidak akan pernah layu karena air itu mencukupi kebutuhan sebuah tanaman. Demikian dengan kehidupan kita. Makanya kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sendiri memberikan kabar, akulah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Artinya hidup kita tidak bisa sendirian. Saudara, kalau saudara hidup sendiri maka saudara akan mati. Kenapa? Karena hidup kita ini digambarkan sebuah ranting.
Justru kunci keberhasilan kehidupan kita kalau kita melekat kepada pokok anggur, dan pokok anggur itu digambarkan sebagai Yesus. Dengan lain kata, saudara, kalau saudara melekat, saudara dan saya adalah ranting, melekat pada pokok batangnya, pokok batang yang digambarkan sebagai Yesus, maka saya yakin hidup saya dan saudara akan cukup air dan nutrisi bagi kehidupan kita yang kita butuhkan dalam kehidupan kita akan dicukupkan oleh pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Ayat-ayat ini sudah menggambarkan bagaimana kehidupan kita hanya mendekat saja, kita menempel terus kepada pokok anggur itu, maka pokok anggur itu yaitu Yesus yang akan mencukupi nutrisi kehidupan kita, air kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah air hidup. Saya yakin manusia membutuhkan 3 berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat secara psikologis. Kita juga memerlukan berkat psikologis itu, bagaimana kita perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan sejahtera, perasaan aman. Dan saya yakin pada waktu kita melekat, kita tinggal dekat dengan Tuhan Yesus, berkat itu akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu kata-kata yang sangat, saya pikir sangat indah sekali, bagus sekali, yang mengatakan seperti begini: bergantung pada Tuhan adalah kunci kemenangan bagi orang percaya untuk menghadapi hari esok. Bergantung pada Tuhan adalah kunci kemenangan bagi orang percaya untuk menghadapi hari esok. Saya dan saudara nggak mengerti akan hari esok. Kita nggak bisa memprediksi bagaimana mungkin wabah COVID-19 atau pandemi virus corona ini sampai kapan berakhir. Kalau kita melihat di televisi, hampir setiap hari selalu ada peningkatan orang yang positif penyakit ini. Di sekitar kita juga tidak tahu siapa saja yang mungkin bakal tertular. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan. Dan ini juga merupakan hal yang cukup menakutkan dan mengkhawatirkan. Bagaimana nanti kebutuhan kita, bagaimana pekerjaan kita, usaha kita, bagaimana sekolah kita, bagaimana masa depan kita. Tapi berkat kata-kata ini sangat menguatkan kehidupan saya dan saudara. Bergantung pada Tuhan adalah kunci kemenangan bagi orang percaya untuk menghadapi hari esok. Saya dan saudara tidak mengerti hari esok, tapi yang tahu Tuhan Yesus. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, itulah justru kunci kemenangan kita untuk kita menghadapi hari esok. Karena ada ujian, ada hari esok di dalam Tuhan Yesus. Saya menutupnya dengan satu kisah. Kisah tentang induk ayam dan anak-anaknya. Suatu ketika induk ayam berkata kepada anak-anaknya, "Anakku, aku mau pergi mencari makanan. Kamu tinggal di sarang." Ini induk ayam hutan. "Kamu tinggal di sarang atau di rumah ini. Jangan pergi kemana-mana. Kalau ada bahaya, ada apapun, kamu gak usah pergi, gak usah lari. Kamu hanya berteriak saja. Dan aku ibumu pasti akan datang." Anak-anaknya mengatakan, "Iya." Gak tahu bahasa ayamnya gimana. Nah, induk ayamnya kemudian pergi mencari makanan. Rupanya ketika mencari makanan cukup lama, dan anak-anaknya itu gak sabar gimana. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Di sekitar sarang atau rumahnya itu, mereka karena ayam hutan jadi tinggal di hutan. Rupanya ada kejadian di mana hutan itu terbakar. Wah, banyak binatang kemudian melarikan diri. Anak-anak itu juga panik, anak-anak ayam hutan itu panik. Wah, dia melihat juga binatang-binatang yang lain pergi. Tapi anak-anak itu mau pergi, dia ingat kata-kata ibunya. Jangan pergi kemana-mana, tinggal di rumah.
apapun yang terjadi, ada bahaya apapun yang terjadi, nggak usah pergi, kamu hanya tinggal berteriak saja. Ibu pasti akan datang. Nah, ingat kata-kata itu. Kemudian anak-anak itu ada berteriak terus, saudara mau anaknya teriak, cicit mungkin gitu, cicit ya. Nggak mau pergi kemana-mana. Rupanya nggak berapa lama kemudian induk ayamnya datang. Dan apa yang dilakukan? Hutan itu sudah mulai kebakar, sudah kebakaran sudah sangat besar. Induk ayam itu kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan kemudian menyembunyikan di bawah kepak sayapnya, seperti dia mengerami mereka lagi. Dan singkat cerita, hutan itu terbakar habis. Gak berapa lama kemudian apa yang terjadi? Anaknya bingung. Kemudian anaknya coba keluar. Mereka semua selamat. Dan lihat semua hutan terbakar. Semuanya anak-anaknya selamat. Waduh, dia dilihat saudaranya sakit, oh masih selamat. Tapi apa yang dilihat ketika mereka melihat induknya mati terbakar, tapi anaknya selamat. Apa yang anak ini? Dia mendengar apa yang dikatakan oleh induknya. Seandainya anak ayam hutan ini mungkin lari, dia mungkin akan terbakar, karena larinya tidak secepat api itu. Tapi dia taat kepada perkataan ibunya, walaupun pada akhirnya dibayar dengan kematian ibunya, tapi anak-anaknya selamat. Gambaran ini sebenarnya sama dengan kehidupan saya dan saudara. Setengah-tengah situasi seperti begini, saudara tidak rugi atau saudara tidak salah untuk tinggal di rumah. Tapi yakinlah pada saat ini firman Tuhan sangat jelas, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita perlu mengandalkan Tuhan, dan kadang-kadang kita perlu pasrah kepada Tuhan, dan benar-benar kita seperti pasrah itu, seperti benar-benar berharap dan bergantung, dan seperti kita mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika saya dan saudara mengangkat tangan kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan dan sangat bergantung kepada Tuhan, justru disitulah firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dua minggu yang lalu kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus diperuntukkan bagi saya dan saudara. Yakinlah pada saat ini, inilah sebenarnya kesempatan bagi saudara ketika mungkin kita banyak ada di rumah, kesempatan untuk kita memiliki hubungan kepada Tuhan, kesempatan kita untuk kita benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kesempatan untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan usaha kita sendiri, benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya bisa katakan, Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Harapkanlah kuasa Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Dan saya yakin kuasa kebangkitan Tuhan Yesus masih berlaku di dalam kehidupan saya dan saudara. Andalkan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Dan saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, justru kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami semua sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Andi yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa dan menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, kita tidak dapat membalas kebaikan Bapak Pendeta, tetapi kita akan mendoakan. Dan juga kita semua saat ini akan datang kepada Tuhan. Kita mengingat bahwa kehidupan kita hanya tergantung pada Allah kita. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak membawa diri kita bergantung kepadanya. Marilah saat ini kita akan datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hati kita kepada Dia. Biarlah Dia berkuasa atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena tidak ada tempat yang lain
di mana kami dapat menggantungkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Engkau menjadi tempat di mana kami dapat menggantungkan seluruh kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Kami jemaat yang ada di Tumpang ini, tiap keluarga dan tiap pribadi, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau hidup dalam kebergantungan kepada Engkau Allah kami. Karena dengan demikian kami menikmati anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau lihat hati kami, Engkau lihat hidup kami. Inilah Tuhan hati kami. Kami serahkan kepadamu. Tolonglah kami di dalam hidup sehari-hari. Kami membina hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami selalu bergantung dan berharap kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai, memberkati, dan memberi kekuatan kepada kami semua. Bapak, kami berdoa buat Bapak Pendeta Andi. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati jemaatnya, Tuhan memberkati keluarganya. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Pendeta Andi dengan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu silakan berdiri dan membuka tanganmu di hadapan Allah untuk menerima berkat yang Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat surgawi dari Bapa surgawi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus yang akan memberi kekuatan, memimpin, melindungi, menolong, dan memberkati kita semua. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah untuk satu hari tanggal 21 nanti, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau hari Paskah, kebangkitan Tuhan kita bersyukur Tuhan bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita lebih bersyukur lagi karena Tuhan tidak hanya bangkit, tapi Ia naik ke surga, menunjukkan bahwa Dia Allah yang patut kita sembah. Karena itu saya mengharapkan setiap pribadi dari jemaat yang ada nanti pada tanggal 21 hari Kamis jam 9 pagi semua akan bersama-sama di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu mulai hari Jumat, Sabtu, kemudian hari Selasa sampai dengan Sabtu minggu berikutnya kita ada doa menjelang Pentakosta. Ketahuilah Allah sedia mencurahkan rohnya, Allah sedia memberkati kita. Tetapi kalau kita tidak menanggapi dengan doa-doa, dengan mencari Tuhan, maka berkat itu tidak akan kita terima. Oleh karena itu, di samping tanggal 21 kita akan ada hari kenaikan Tuhan, maka mulai hari Jumat tanggal 22, hari Sabtu tanggal 23, kemudian hari Selasa
tanggal 26, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita akan ada doa bersama pada jam 6 sampai 7 malam setiap hari. Ya. Hanya ada hari Senin, tanggal 25 yang kita tidak ada doa untuk menghormati saudara kita yang Muslim sedang merayakan hari raya. Itulah pengumumannya, dan untuk waktu ke depan akan diatur bagaimana kita akan berdoa pada hari-hari itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.